الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله. Pada hari ini, ketika matahari telah keluar dan kehidupan kita terus-menerus berputar, dengan hati yang bergetar kita bersujud kepada Zat yang Maha Besar sebagai pancaran ketakwaan kita kepada-Nya. Karena dengan takwa, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan-larangan-Nya, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan insya Allah di akhirat. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa takwa itu adalah modal di saat kita menghadapi kondisi kritis, menghadapi musibah. Takwa tempat berhimpun segala macam bentuk kedamaian, segala macam bentuk ketentraman, kebahagiaan dan kemakmuran. Takwa adalah tangga untuk menggapai sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu pula yang memantapkan hati di saat kita menghadapi ujian dan yang mengukuhkan kaki di mana tempat yang memijit. Jadi oleh karena itu Habib mengajak diri Habib sendiri, tidak jamaah yang dirahmati Allah, untuk selalu berkhidmat, mengabdi, taat kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan-larangan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baiklah manusia. Dan kalau daging ini buruk, buruklah seluruh amal perbuatan manusia. Daging ini pula yang memastikan diterima atau tidaknya amal manusia. Apa yang dimaksudkan? Daging itu tidak lain adalah hati. Hati menjadi sentral buruk atau tidaknya amal. Hati menjadi sentral diterima atau ditolaknya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ketika kita nanti mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak amal itu. Gebulit-bulit de Allah lagi jatuh, gerong atau muka itu, hanggetung. Kenapa Allah tidak mau menerima kita melaksanakan ibadah, namun pesan moral ibadah tidak kita aktualisasikan di dalam kehidupan. Kita melaksanakan ibadah salat berjamaah, namun pesan moral ibadah salat berjamaah itu tidak kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Pesan moral dalam salat berjamaah ukhuwah Islamiyah. Pesan moral daripada ukhuwah dari salat berjamaah itu adalah persatuan dan kesatuan. Justru nilai dan pesan itu yang tidak mampu kita aktualisasikan.
Kita sungguh beribadah, namun pesan moral tidak mampu kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Rasulullah Muhammad SAW dalam hubungan itu bersabda dalam sebuah hadis, Inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasada fasada jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah amal manusia. Dan apabila daging itu buruk, maka buruklah amal manusia. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati. Hadirin yang mulia, mari kita melihat beberapa riwayat tentang kedermawanan ataupun keutamaan daripada beberapa orang sahabat yang memiliki hati yang baik sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, akan datang seorang penghuni surga. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Bani Ansar. Wajahnya basah dengan air wudhu, sebelah kanannya terikat sepasang terompah. Kemudian lelaki itu melaksanakan salat 2 rakaat. Di hari yang kedua Rasulullah mengulangi pernyataan yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Pernyataan ini diulangi oleh Rasulullah selama 3 hari berturut-turut. Abdullah bin Amr bin As, salah seorang peserta majelis, beliau itu penasaran, terus bertanya di dalam hati, siapa lelaki yang mendapat jaminan sebagai penghuni surga ini? Abdullah kemudian mendekati orang Ansar tadi. Abdullah mengatakan, Tuhan, saya baru saja bertengkar dengan orang tua saya, dan saya berjanji untuk tidak kembali ke rumah orang tua saya selama 3 hari 3 malam. Tolong Tuhan beri tumpangan rumah di rumah Tuhan selama hari-hari tersebut. Ahlan wa sahlan kan? Ahlan wa sahlan. Silakan. Tujuan Abdullah sebenarnya dia ingin melihat ibadah apa yang istimewa yang orang Ansar ini lakukan sehingga Rasulullah menjamin dia sebagai penghuni surga. Pernyataan Rasulullah itu diulangi malah 3 kali berturut-turut dalam satu majelis yang sama. Selama 3 hari 3 malam Abdullah di rumah orang Ansar ini tidak ada satupun ibadah yang istimewa yang dia lakukan. Dalam hati Abdullah terbersit, ibadah yang dia lakukan sama seperti apa yang saya lakukan. Tidak ada yang istimewa. Di hari yang keempat Abdullah di rumah orang Ansar ini, Abdullah menjumpai orang Ansar tersebut. Tuan, sebenarnya saya tidak pernah bertengkar dengan orang tua saya. Maksud saya tinggal di rumah Tuhan selama 3 hari 3 malam, saya ingin melihat ibadah apa sebenarnya yang Tuhan lakukan sehingga Tuhan mendapat jaminan masuk surga. Pernyataan Rasulullah itu diulanginya selama 3 hari berturut-turut. Demi Allah ya Abdullah, tidak ada ibadah yang istimewa yang saya lakukan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu berpaling dari hadapan orang Ansar tadi. Orang Ansar ini kembali memanggil, Ta'al ya Abdullah, demi Allah tidak ada yang istimewa yang saya lakukan. Tidak ada ibadah yang istimewa. Apa yang saya lakukan tidak lebih daripada apa yang engkau saksikan selama engkau menginap di rumah saya selama 3 hari berturut-turut. Namun ya Abdullah, ada ibadah yang tidak pernah saya tinggalkan, dan itu menyangkut dengan hati saya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah memiliki niat buruk sedikit pun bagi saudara-saudara saya yang lain. Dan saya tidak punya rasa dengki sedikit pun ketika kebaikan itu diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara saya yang lain.
Dua ibadah itu yang tidak pernah saya tinggalkan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ternyata ibadah ini yang membuat Anda itu mendapat jaminan sebagai penghuni surga. Tidak mudah memang. Walaupun orang menganggap ibadah ini mudah, namun sulit kita laksanakan di dalam kehidupan. Kita bisa tahajud di tengah malam, kita bisa rukuk sujud di tengah malam, namun kadang-kadang hati kita diperbudak oleh kebencian, diperbudak oleh kedengkian atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak mampu mengelola hati dengan baik. Bagaimana cara kita mengelola hati dengan baik sehingga nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu bisa kita bersyukur, bisa kita syukuri juga sama seperti orang yang menerima nikmat itu. Posisikan diri kita bahwa masing-masing kita ini hamba Allah. Ketika saudara kita mendapat nikmat, bersyukur. Kita yang mendengar nikmat kemudian melihat nikmat itu, kita juga bersyukur kepada Allah. Posisikan diri kita. Saudara kita itu hamba Allah, kita ini juga hamba Allah. Sebagai hamba Allah kita wajib menerima rezeki daripada Allah. Namun tunggu giliran. Hari ini kelebihan dia dapatkan daripada Allah. Insya Allah besok atau lusa Allah berikan kelebihan yang sama seperti apa yang dirasakan oleh saudara kita. Nunggu giliran. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Ketika saudara kita menerima nikmat, dia bersyukur. Kita yang melihat dan mendengarnya pun kita bersyukur kepada Allah. Menyahana dalam hati yang ada cuma dengki. Kalau tidak, di dalam hati yang ada cuma rasa iri, malah kita berdoa supaya kebaikan dan nikmat itu cepat diambil kembali oleh Allah. Maka kelola hati itu dengan baik. Kalau kita mau seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian amal kita sia-sia. Sekali lagi, hati menjadi sentral untuk buruk amalnya, untuk buruk baiknya amal dan diterima atau ditolaknya amal kita sebagai manusia. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Al-Dahlawi meriwayatkan seorang sahabat bernama Abu Dujana. Ketika itu Abu Dujana sakit, wajahnya pucat pasi. Sudah menjadi kewajiban orang Islam yang beriman untuk berziarah kepada saudaranya yang sakit. Alangkah takjubnya para sahabat ketika melihat wajah Abu Dujana yang pucat pasi akibat sakit, namun terpancar cahaya keislaman yang berseri-seri. Sahabat yang takjub itu bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apa rahasiamu? Dalam kondisi yang pucat pasi akibat sakit yang kau derita, tapi di wajah engkau itu terpancar nur rabbani, cahaya keislaman yang berseri-seri. Apa rahasiamu?" Abu Dujana itu menjawab, "Sampai detik ini aku tidak pernah berkata-kata sesuatu yang tidak bermanfaat, baik kepada diriku maupun bagi saudara-saudaraku yang lain. Dan sampai detik ini aku sedikit pun tidak memiliki niat yang buruk bagi saudara-saudaraku yang lain, yang di dalam Al-Quran disebut dengan biqalbin salim." Di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89 Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan keturunan kecuali engkau bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih disebutkan oleh para mufassir itu adalah hati yang terlepas dari seluruh penyakit, termasuk dengki, termasuk iri, dendam dan lain-lain sebagainya. Hadirin, Islam dibangun dengan cinta dan kasih sayang. Ukhuwah Islamiyah itu dasarnya adalah cinta, dan itu menjadi syarat utama. Kalau muslim itu sudah memiliki rasa cinta, tidak ada lagi kebencian terhadap saudaranya.
Itu yang menjadi prinsip utama sehingga Islam itu tersebar ke seluruh dunia. Dan ini merupakan ajaran yang selalu disampaikan kepada seluruh sahabat. Baik ketika Rasul di kota Mekah maupun Rasul sudah hijrah ke kota Madinah. Itu yang diajarkan. Bagaimana saudara kaum muslimin yang lain memperlakukan saudaranya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu yang diajarkan. Sifat orang yang beriman itu dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri pribadinya. Dan Rasulullah mengatakan tidak beriman mereka kalau mereka tidak mencintai saudaranya yang lain seperti mereka mencintai diri pribadi sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi syarat ukhuwah Islamiyah hadirin yang berbahagia itu adalah cinta. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita dengan baik, sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dan gara-gara perbedaan hadirin kita saling bermusuhan. Kadang-kadang dalam praktek ibadah pun berbeda, itu juga jadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh secara khusus. Gara-gara berbeda dalam praktek ibadah, menumpuk syahara bajurung menari tadi, menumpuk syahara bajalan menali tegur sapa. Karena perbedaan cara beribadah. Dan itu pun masalah furu' di dalam Islam. Maka tanpa cinta di dalam hati sesama kaum muslimin di Aceh, mustahil persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah di Aceh ini akan mampu kita wujudkan. Saya melihat pemerintah Aceh saat ini di bawah Bapak Irwandi, beliau punya prinsip persatuan yang luar biasa. Beliau ingin mempersatukan seluruh komponen masyarakat Aceh, tak terkecuali ulama yang ada di Aceh. Hal itu disampaikan kepada kami, juga pernah juga disampaikan kepada seluruh ulama. Benali pengelompokan di Aceh. Benali perpecahan di tengah-tengah umat Islam di Aceh. Itu yang diharapkan oleh Bapak Irwandi saat ini. Maka ulama harus bersatu, seluruh komponen masyarakat di Aceh harus bersatu. Kita harus banyak bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Sunan Hokhranya tempo dulu dalam sejarah kita baca, itu kembali mau diterapkan di Aceh dengan upaya memecah belahkan persatuan umat Islam di Aceh. Misi ini mesti dipahami oleh seluruh masyarakat Aceh, tak terkecuali ulama di Aceh. Maka tidak ada cara lain hadirin kecuali kita mengelola hati ini dengan baik. Untuk kemudian dengan kita mengelola hati, tumbuh kecintaan yang luar biasa, terutama kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena agama Islam ini adalah agama cinta kasih sayang, agama yang mengajarkan cinta. Karena Islam disebarkan itu dengan cinta, karena ini yang menjadi syarat utama ukhuwah Islamiyah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani, hadis ini terdapat dalam kitab Dur Al-Mansur Jalaluddin As-Sayyuti. Dur Al-Mansur ini tafsir riwayat. Periwayatan itu tafsirnya digantungkan kepada seluruh periwayatan Nabi. Ketika sampai kepada sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ardh walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia, menolak manusia dengan sebagian manusia yang lain, sungguh hancurlah bumi ini
Akan tetapi Allah menganugerahkan karunia-Nya di seluruh alam. Rasulullah bersabda, di setiap masa banyak orang yang dekat dengan Allah. Ketika Allah mematikan salah seorang mereka, maka Allah akan menghidupkan yang lain. Dan kelompok orang ini selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah menjelaskan lagi kalau karena kehadiran mereka, kata Rasulullah, Allah menghidupkan tanam-tanaman. Dengan kehadiran mereka Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Dan karena kehadiran mereka Allah menghidupkan dan mematikan. Ibnu Mas'ud terasa berat mendengar pernyataan ini, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudmu? Dengan kehadiran mereka Allah menghidupkan dan mematikan. Kalau mereka berdoa supaya umur seseorang itu dipanjangkan, diberikan berkah oleh Allah, Allah akan memanjangkan dan akan memberikan berkah kepada umur seseorang. Kalau mereka berdoa untuk kehancuran orang-orang yang zalim, maka Allah akan menghancurkan kezaliman itu. Kemuliaan yang luar biasa yang mereka dapatkan daripada Allah bukan karena mereka banyak sholat, kata Nabi, bukan karena mereka banyak puasa, bukan karena mereka banyak haji, namun mereka memiliki dua sifat utama. Rasulullah mengatakan sifat yang pertama kedermawanan, dan sifat yang kedua itu cinta yang tulus lagi ikhlas kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Itulah dua sifat yang kemudian memastikan kita sebagai penghuni surga insya Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat kepada diri Fatih, juga kepada kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.